Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Saputra, nomor BP 1910921049. Saya dari kelas irigasi dan penggunaan air 1, kelas C. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari pengerjaan tugas besar irigasi dan penggunaan air 1. Pertama, kita ketahui dulu pengertian dari irigasi. Irigasi sendiri merupakan suatu upaya manusia untuk mengairi lahan dari masa tanam hingga panen. Ada beberapa macam irigasi. Yang pertama yaitu irigasi non teknis, yang mana irigasi non teknis ini merupakan irigasi sederhana yang tidak memiliki bangunan air, hanya untuk persawahan kecil yang luasnya kurang dari 100 hektar. Selanjutnya yaitu irigasi semi teknis, yang mana irigasi yang ini memiliki bangunan air namun belum lengkap dan tidak adanya pengukuran setiap waktu. Untuk luasnya itu antara 100 sampai dengan 500 hektar. Dan yang ketiga itu ada irigasi teknis, yang mana irigasi ini memiliki bangunan air yang lengkap dan melakukan pengukuran setiap waktu. Untuk luasnya itu lebih besar dari 500 hektar. Baik, selanjutnya kita mulai ke tahapan pengerjaan tugas besar irigasi dan bangunan air 1. Adapun tahapan-tahapan pengerjaan tugas besar ini ada 5 tahap. Yang mana tahap pertama yaitu kita menentukan titik bendung. Sebelumnya pada tugas besar kali ini saya telah mendapatkan tugas dan titik koordinatnya, mendapatkan Sungai Batang Sinamar. Sungai ini terletak di Kabupaten 50 Kota. Jadi dapat kita lihat di sini kita memakai aplikasi Google Earth. Jadi saya mendapatkan titik koordinat itu pada Batang Sinamar. Jadi di sini pertama kita cari terlebih dahulu hulu dari sungai tersebut. Setelah saya mendapatkan hulunya, terus saya tentukanlah titik bendung sesuai dari urutan tahapan pengerjaan tadi pada tahap 1. Setelah saya dapatkan titik hulu, saya tentukan juga titik bendungnya dengan memperkirakan luas dari catchment area tersebut lebih besar dari 500 hektar. Jadi ada beberapa tahapan atau syarat dalam menentukan titik bendung. Yang mana syarat penetapan titik bendung itu yang pertama tidak boleh berada pada tikungan sungai. Terus titik bendung tersebut pada daerah sungai yang lebar. Terus diusahakan diletakkan sebelum persawahan atau perkebunan. Dan ini terletak pada hulu sungai. Terus yang terakhir tidak boleh berada pada percabangan sungai. Dan ini contoh gambar yang dari Google Earth Pro yang saya dapat. Selanjutnya yaitu menentukan catchment area. Catchment area tersendiri merupakan daerah tangkapan air hujan yang meliputi induk sungai dan anak-anak sungai. Jadi di sini dapat kita lihat pada Google Earth. Nah, ini merupakan catchment areanya atau daerah tangkapan air hujannya. Dan luas ini minimal batasnya minimalnya 500 hektar untuk luas ini. Terus untuk menentukan catchment area tersebut ada beberapa syarat, yang mana luas minimalnya yaitu 500 hektar seperti yang telah saya bilang tadi. Terus tidak boleh memotong sungai, elevasi tertinggi sebagai batas akhir, batasnya dari hulu sampai ke titik bendung. Nah, ini hulu yang telah kita dapatkan di Google Earth, dan ini merupakan titik bendungnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu menentukan stasiun hujan. Jadi saya menentukan stasiun hujan yang akan saya ambil. Dalam menentukan stasiun hujan ini juga ada beberapa syarat, yang mana untuk mencari 3 stasiun hujan tersebut berada di daerah sekitar titik bendung dan tidak boleh terlalu jauh. Terus untuk mencari minimal 10 tahun data curah hujan secara berturut-turut, dan tidak boleh ada data curah hujan yang datanya kosong
maksimal 5 bulan dalam 1 tahun. Baik, kita lihat di Google Earth. Nah, ini merupakan stasiun hujan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini yang pertama kita lakukan yaitu menentukan metode analisis hujan wilayah. Untuk menentukan metode analisis hujan wilayah itu terdapat 2 metode yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu polygon Thiessen. Metode ini kita gunakan jika suatu wilayah stasiun hujan yang ada mengenai wilayah catchment area kita. Dan yang kedua yaitu metode aritmatika. Metode ini kita gunakan jika suatu wilayah stasiun hujan tersebut berada di luar wilayah catchment area kita. Dapat kita lihat pada gambar ini yang telah saya buat di Google Earth. Ini dapat kita lihat stasiun hujannya berada di luar daerah catchment area. Jadi yang metode yang akan saya gunakan yaitu metode aritmatika. Selanjutnya menghitung tinggi curah hujan. Menghitung tinggi curah hujan ini dapat kita dapatkan data-data ini yang sesuai yang telah dikasih oleh asisten, yang mana memakai aplikasi Excel. Terus kita buat pada stasiun Tanjung Pati, ada beberapa data yang saya ambil itu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, 10 tahun. Itu merupakan tahun pengamatannya. Dari mulai bulan Januari sampai Desember, dengan kita ambil data tersebut per tengah bulan. Selanjutnya ada pada stasiun Canduang dan tinggi curah hujan tengah bulan dengan metode aritmatika. Jadi ini merupakan metode aritmatikanya, perhitungan dengan metode aritmatika. Ini di sini kita dapatkan datanya per tengah bulan, ada nilai maksimum dan minimum hujannya. Selanjutnya ini kita dapat tinggi curah hujan tengah bulan dengan metode aritmatika dari tahun 2006 sampai 2015. Dengan debit 80% juga telah kita cari dengan koreksi maksimum dan minimumnya. Selanjutnya kita masuk pada menghitung hari hujan tengah bulan. Untuk perhitungan hari hujan tengah bulan juga sudah ada datanya. Jadi kita tinggal inputkan ke dalam Excel. Seperti ini dari setiap stasiun. Terus kita bikin juga tabel hari hujan tengah bulan dengan metode aritmatikanya. Dan hari hujan tengah bulan dengan metode aritmatika tersebut kita urutkan dari terbesar hingga yang terkecil. Untuk tahap selanjutnya kita menghitung data klimatologi, yang mana data ini telah saya dapatkan dari asisten, yang mana ada data kelembaban udara, data temperatur udara, data kecepatan angin, dan data penyinaran matahari. Terus di sini juga ada data yang telah kita rata-ratakan dari setiap bulannya. Selanjutnya ini merupakan menghitung analisa evapotranspirasi potensial, yang mana kita menggunakan Excel. Di sini kita menginputkan data temperatur udara, tekanan uap jenuh pada tabel 4.2 tadi, terus kelembaban udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu evapotranspirasi potensial per harinya dan juga per bulan. Di sini dapat kita lihat pada Excel. Nah, di sini merupakan saya mengolah datanya. Di sini dapat kita lihat ini merupakan yang kita input, data-data yang kita input. Terus ini merupakan hasil yang kita dapatkan, yaitu etanolnya dalam per hari. Selanjutnya, menghitung analisa ketersediaan air dengan metode FGMO. Kita kembali ke Excel. Nah, di sini dapat kita lihat luas catchment area saya 8,67 km persegi. Terus
Ini dapat kita lihat data-datanya, ada jumlah hari, data curah hujan yang kita tinggal inputkan, jumlah hari hujan juga. Terus di sini kita masukkan nilai evaporasi potensial itu dalam hari dan dalam bulan yang telah kita dapatkan dari metode Penman modifikasi tadi. Sampai kita dapatkan hasilnya dari debitnya. Di sini dapat kita lihat ada nilainya 0, min, ada juga yang plus. Di sini dapat kita ketahui bahwa yang 0 min itu berarti area kita itu mengalami kekeringan. Baik, selanjutnya itu tahap 3. Pada tahap 3 ini yang pertama kita lakukan yaitu kita merekapitulasi debit andalan, debit aliran yang ada pada metode FCMOC pertengah bulan tadi. Selanjutnya, kita menentukan volume andalan dan kumulatif per musim tanam. Untuk mencari volume andalan ini, debit andalan yang telah kita linkkan itu kita kali dengan 86.400 setiap periode pertengah bulannya. Sehingga untuk membuat pola tanam dengan menjumlahkan volume andalan kumulatif pertama dan seterusnya sehingga mendapatkan 24 kumulatif volume andalan. Sini juga kita menggunakan Excel. Selanjutnya, kita menentukan kebutuhan air atau DR. Untuk nilai DR ini diambil dari nilai kumulatif tadi, terus kita ranking dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, dan kita dapatkan 3 nilai terbesar untuk kita jadikan alternatif pola tanamnya. Kita lihat di Excel. Ini merupakan ini nilai DR yang telah kita dapatkan. Terus ini merupakan alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Ini kita ranking terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita menentukan alternatif pola tanam kebutuhan air rencana, yang mana pada tugas besar kali ini kita menggunakan padi pada daerah irigasinya. Yang pertama yaitu alternatif yang pertama, kita mulai dari menginputkan etanol, dan ini sudah ada rumusnya. Terus hingga kita dapatkan debit kebutuhan kita. Selanjutnya kita buatkan juga pada alternatif kedua. Ini juga kita input, terus juga ada rumusnya. Di sini juga kita dapatkan debit kebutuhan kita. Dan yang alternatif ketiga juga seperti itu, kita dapatkan juga debit kebutuhan kita. Selanjutnya, kita menghitung kebutuhan air dan ketersediaan air pada daerah irigasinya. Di sini dapat kita lihat itu pada alternatif 1 dengan debit andalan yang telah kita dapatkan tadi, dengan kebutuhan air irigasi yang juga telah kita dapatkan tadi, maka kita hitung lawat tersurplusnya atau air yang sisa. Di sini dapat kita lihat debit andalannya lebih kecil dari kebutuhan air irigasi. Itu artinya daerah bendungan kita itu mengalami kekeringan. Jadi masing-masing alternatif tersebut kita cari lawat tersurplusnya. Setelah kita cari masing-masingnya, kita buatlah grafik kebutuhan dan ketersediaan air dari ketiga alternatif tersebut. Ini pada alternatif 1 dapat kita lihat banyaknya yang water surplus tersebut bernilai minus, atau debit andalan tersebut banyak yang tidak mencukupi kebutuhan air irigasinya. Di sini dapat kita lihat pada bulan Januari sampai Februari, Maret juga kebutuhan debit andalannya tersebut tidak mencukupi kebutuhan air irigasi. Selanjutnya, alternatif 2. Pada alternatif 2 ini juga banyak kebutuhan debit andalan tersebut tidak memenuhi kebutuhan air. Dan
gravitasi alternatif 3 grafiknya juga hampir-hampir mirip, banyak yang tidak mencukupi kebutuhan irigasinya. Pada tahap selanjutnya kita masuk pada tahap 4. Pada tahap 4 ini kita yang pertama kita merencanakan petak sawah. Sebelum kita merencanakan petak sawah, harus kita ketahui terlebih dahulu saluran-salurannya. Yang mana saluran tersebut ada saluran primer, sekunder, dan saluran pembawa. Pada saluran primer, itu merupakan saluran pembawa pertama yang menyerap air langsung dari bendung. Kedua, saluran sekunder. Saluran yang sekunder ini merupakan saluran yang membawa air dari bangunan yang menyedap dari saluran primer menuju petak-petak tersier. Dan yang terakhir yaitu saluran pembawa. Saluran ini berfungsi untuk membuang kelebihan air sawah dan irigasi. Itu dibuang lagi kembali ke sungainya atau ke sungai yang lain. Dapat kita lihat di sini dalam merencanakan petak sawah. Di sini ini merupakan bentuk petak sawah saya. Dari titik bendung, ini merupakan titik bendung, dan ini merupakan petak sawah saya. Selanjutnya, itu dalam merencanakan petak sawah tersebut, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu luas petak sawah kita minimal itu 500 hektar. Jika daerah teraliri kita yang kita dapatkan itu kecil dari 500 hektar, maka luas petak sawah total tetap kita rencanakan sebesar 500 hektar. Untuk luas tiap petak tersier sawah kita itu kisaran 50 sampai 100 hektar. Dan elevasi tiap saluran diusahakan menurun atau disesuaikan dengan topografi. Selanjutnya, kita merencanakan skema jaringan irigasi. Jadi, merencanakan skema jaringan irigasi ini, kita gunakan aplikasi AutoCAD dalam penggambarannya. Untuk penamaan bangunan nama daerah, ada saluran. Untuk saluran primer, yaitu daerah direncanakannya irigasi. Untuk saluran sekunder, itu desa letak saluran sekundernya. Sebagai contoh, ini bangunan sadap di desa Boja Kendal. Terus untuk petak tersier diberi kode T1, T2, dan seterusnya. Tuliskan nilai luas petak tersier dan nilai debitnya luas petak tersier dalam satuan hektar dan debit dalam satuan liter per detik pada tabel-tabel ini. Yang telah kita buatkan pada AutoCAD. Selanjutnya kita merencanakan dimensi saluran. Dalam merencanakan dimensi saluran ini, kita menggunakan beton dengan bentuk penampang trapesium. Yang mana di sini ada yang kita ketahui kemiringan saluran, tinggi air, yaitu H, tinggi jagaan, W, lebar saluran, B dan T. Terus ada jalur inspeksi, yang mana jalur ini ada berbeda dimensi. Yang mana saluran primer itu jalur inspeksinya sebelah kiri atau sebelah kanannya itu kita bikin 3 meter dan sebelah yang lainnya 1 meter. Sedangkan untuk saluran sekunder masing-masingnya yaitu 1 meter 1 meter. Ini untuk penggambarannya kita juga menggunakan aplikasi AutoCAD. Selanjutnya kita masuk pada tahap kelima. Yang mana pada tahap kelima ini kita menggunakan aplikasi CropWatt 8.0. Dalam penggunaan aplikasi CropWatt 8.0 ini, pertama terlebih dahulu pastinya kita install dulu aplikasinya. Setelah itu kita start, terus akan muncul tampilan aplikasi CropWatt 8.0 seperti ini. Selanjutnya kita klik file, lalu kita pilih new session. Setelah itu akan muncul tabel berupa tabel setelah kita menekan climate atau ethanol. Nah, dari tabel-tabel ini akan kita inputkan data-datanya. Setelah itu, tabel-tabel ini yang mulai kita inputkan datanya mulai dari country, yaitu kabupaten, tempat kita dapat menentukan titik bendungnya. Terus ada station, itu nama kecamatan. Terus ada altitude. Altitude ini kita dapatkan dari Google Earth, latitude dari Google Earth, dan longitude-nya. Nah, setelah kita menginputkan keterangan tadi,
barulah kita inputkan masing-masingnya. Yang pertama dari minimum temperatur dan maksimum temperatur yang telah dengan data yang telah kita dapatkan tadi, yang data pada Excel. Setelah kita inputkan minimum temperatur dan maksimum temperaturnya, selanjutnya kita inputkan juga humidity atau kelembabannya. Ini juga ada pada data klimatologi tadi. Setelah itu, kita inputkan juga kecepatan angin. Lalu untuk penyinaran matahari ini terlebih dahulu kita atur dulu yang menggunakan menu bar setting, option. Untuk unit sunshine-nya kita pilih yang percent of the lens. Baru kita inputkan data dari penyinaran mataharinya. Lalu keluarlah outputnya. Setelah itu kita pindah ke bagian menu rain. Yang pertama tadi di atas itu kan climate dan ethanol. Setelah keluar outputnya, baru kita pindah kepada menu rain. Kita atur untuk perhitungan fixed percentage pada menu bar setting. Kita pilih option, terus rainfall, lalu kita pilih percentage untuk jenis tanaman yang akan kita tanam. Seperti fixed percentage untuk padi sebesar 80%. Setelah itu kita isikan data stasiun yang kita gunakan dan data hujannya atau rainnya berdasarkan data curah hujan efektif yang telah kita cari di Excel tadi, yang mana RE-nya 80% untuk padi. Lalu akan muncul secara otomatis outputnya dari F-rain-nya. Setelah itu kita masuk kepada menu crop. Menu crop ini berada di bawah menu rain tadi. Terus kita setelah masuk pada menu crop, tampil data tanaman berupa tanggal penanaman, koefisien tanaman, fase pertumbuhan tanaman, kedalaman perakaran tanaman, fraksi depresi, dan luas areal tanam. Seperti ini. Untuk menginputkan crop name-nya dapat dilakukan dengan klik open, sehingga akan muncul tampilan find file. Lalu kita pilih FAO dan klik Rise untuk padi. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah. Namun untuk tanggal penanaman kita sesuaikan dengan bulan alternatif yang kita pilih. Dan kita centang direct showing. Selanjutnya kita pilih bagian soil yang mana menunya berada di bawah menu crop tadi. Terus kita pilih jenis tanah yang akan kita pakai untuk cocok tanam. Untuk memilihnya kita pilih open pada bar dan akan muncul tampilan open file. Di sini kita menggunakan jenis tanah black clay soil, maka kita pilih black clay soil jenis tanahnya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah itu kita pindah menu kepada menu CWR untuk menampilkan output dari data-data yang telah diinputkan, dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian kita pilih bagian schedule untuk menampilkan jadwal irigasinya. Dan ini secara otomatis telah ada datanya. Terus kita klik menu chart untuk menampilkan grafik penjadwalan irigasi. Selanjutnya kita melihat grafik bagian rain dengan cara kita minimize semua menu kecuali menu rain dan climate atau ethanol. Lalu kita centang minimum temperaturnya, ada di sini minimum temperatur, maksimum temperatur, humidity, kecepatan angin, sunshine, radiation, terus kita centang semuanya. Maka akan tampillah chart seperti ini. Selanjutnya kita menampilkan hasilnya sebagai satu dokumen. Kita munculkan seluruh menu yang ada mulai dari climate sampai schedule. Lalu kita klik print. Lalu kita pilih klik select all untuk menampilkan semua data yang ingin di-outputkan. Lalu kita klik printer setup untuk mengatur ukuran kertasnya dan model orientasinya, itu portrait atau landscape. Lalu kita print dalam bentuk PDF. Begini contoh hasil output learning drop 8.0-nya. Itu ada climate atau ethanol, rice data, ada soil data, ada grafik atau chart. Dan selanjutnya kita analisa crop bot 8.0.
merupakan hasil dari cropbot tadi. Setelah kita menganalisa dari pengerjaan menggunakan cropbot, maka berakhirlah pengerjaan tugas besar irigasi dan bangunan air 1 kita. Mungkin sampai sekian dulu penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.